Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Insya Allah hari ini kita tidak ada tambah ayat, tidak ada ziyadah karena sudah selesai di minggu lalu. Hari ini insya Allah saya akan sampaikan materi mat, ya materi mat. Mungkin untuk yang santri lama sudah pernah mendapatkan materi mat, tapi nggak apa-apa nanti kita ulang lagi dan kebetulan ada tambahan mat lain yaitu mat silah. Nanti biasa di akhir dari Zoom kita mau ada kuis ya, kuis untuk mat ini ya. Jadi saya pengen tahu sampai sejauh mana pemahaman bunda-bunda sekalian tentang mat ini. Ya, oke, insya Allah tidak berpanjang kata, marilah kita mulai pengajian hari ini dengan membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, doa mau belajar, terus langsung murojaah Ar-Rahman ayat 1 sampai 78 dulu, baru kita masuk ke materinya ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Insyaallah kita murojaah surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 78. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء
rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani nadhakhatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Bunda-bunda sekalian, insyaallah hari ini kita akan ulang materi materi mat ya. Nanti ada tambahan mat silah namanya. Oke, siapkan buku catatannya. Kalau mau dicatat nanti juga saya share sih ininya. Cuman memang ikatlah ilmu dengan mencatat. Salah. Nah, ini dulu. Oke. Insyaallah kita masuk ke hukum mat. Ya. Secara bahasa, mat itu artinya panjang. Secara istilah, mat mempunyai pengertian membaca panjang huruf hijaiyah pada Al-Quran ketika bertemu dengan salah satu huruf mat. Huruf mat itu apa aja? Alif sukun, ya sukun, waw sukun. Ya, jadi kalau nah ini hukum bacaan mat dibagi menjadi dua. Ada mat tabi'i atau mat asli. Yang kedua mat far'i. Mat far'i itu mat turunan dari mat tabi'i ya. Kalau mat tabi'i itu atau mat asli adalah mat yang terjadi karena harokat fathah bertemu dengan alif sukun, dhammah bertemu dengan waw sukun, atau kasroh itu i bertemu dengan ya sukun. Dibacanya dua harokat saja. Dua harokat itu nggak boleh panjang-panjang. Cukup satu ayunan saja. Jadi, misalkan, ini saya baca contohnya ya. Alladzina. Jadi nggak sampai alladzina. Nggak. Cukup satu ayunan. Alladzina yu'minuna al-kitabu yuqimuna la fi kafaru razaqnahum alimun qulubihim absarihim qila yaqulu azabun. Nah, jadi panjangnya cukup satu ayunan. Dua harokat itu satu ayunan. Nggak boleh kepanjangan ya. Kalau kepanjangan nanti mempengaruhi konsistensi kepanjangan huruf yang lain. Oke, kita mat selanjutnya adalah ini ada tadi kita sudah tahu mat itu dibagi menjadi dua, yang satu mat tabi'i atau mat asli, yang kedua adalah mat far'i atau mat cabang, percabangan dari mat. Mat cabang dibagi menjadi dua secara garis besar. Itu yang terjadi karena ada hamzah di situ. Yang kedua, karena ada sukun di situ.
Kalau karena ada hamzah, ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, mad badal. Kalau karena ada sukun, itu ada mad arid li sukun, mad lin, mad iwad, mad tamkin, mad farqi, mad lazim. Nah, mad lazim itu pun dibagi menjadi 4. Ada mad lazim mustaqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mustaqal harfi, mad lazim mukhaffaf harfi. Oke. Sekarang yang pertama adalah mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil? Bunda-bunda sudah tahu nih, karena kita di Ar-Rahman kebetulan ada beberapa mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil secara gampangnya itu adalah ya harokat alis, huruf berharokat alis, huruf berharokat alis selain hak domir ya. Huruf berharokat alis bertemu dengan hamzah dalam satu kesatuan arti. Dibacanya 3 alif. 3 alif itu 6 harokat. 6 harokat itu apa? Itu ya 3 ayunan ya. Jadi panjang 6 harokat. Sawaun alaihim. Sawaun itu ada wawunya, ada harokat alis bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Juga samaun itu mim, samaun itu artinya langit, itu juga mad wajib mutasil. Ya, jangan sampai salah. Ini dibaca 6 harokat. Harokat alis, huruf berharokat alis bertemu dengan hamzah dalam satu kesatuan arti. Berikutnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini kebalikan dari mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz mad wajib mutasil itu huruf berharokat alis bertemu dengan hamzah dalam satu kesatuan arti. Kalau mad jaiz munfasil, harokat alis bertemu dengan huruf alif atau hamzah dalam 2 arti yang berbeda. Contohnya ini, intaliqu. Kebetulan di atas qaf itu huruf dhammah bertemu sama waw sukun, ada harokat alis. Harokat alis tapi, nah di sebelahnya ada alif. Ila. Intaliqu dan ila ini adalah 2 kata yang berbeda. Kalau intaliqu artinya pergilah, ila ke. Ya, jadi kata pertama, kata 2. Jadi ada 2 kata yang berbeda. Mad jaiz munfasil dibacanya 2, 4 atau 6. Tapi diutamakan bacanya 4 harokat saja. Kenapa bacanya 4 harokat? Karena kalau kita menghafalkan Quran ya, kalau kita bacanya itu pendek, khawatirnya kita lupa kalau suruh nulisin lagi, situ ada harokat alisnya. Kalau kita baca 2 harokat, takutnya nanti disangkanya mad tabi'i biasa, tidak ada harokat alis. Nah, kenapa nggak 6 harokat? Ini untuk membedakan saja bahwa dia bukan mad wajib mutasil. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Nah, sudah dapat 2, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Berikutnya apa? Nah, ini yang paling sering nih. Ya, mad arid li sukun. Apa itu mad arid li sukun? Mad arid li sukun adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa? Mad tabi'i itu ya itu tadi harokat alis, harokat alis. Kok harokat alis? Maksud saya mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Yang disebut mad tabi'i mana? Coba kalau kita lihat ini yang ditandain merah. Him. Him. Itu haknya kebetulan kasroh ketemu ya sukun. Itu mad tabi'i. Mi-nya itu adalah huruf hidup. Tapi karena dia di akhir ayat, harus di apa? Harus disukunkan. Bacanya berapa panjangnya? Bisa 2 sampai 6 harokat ya. Kalau mad arid li sukun. Asal konsisten dari awal sampai akhir. Contohnya seperti ini.
Ini saya 2 harokat semuanya, belakangnya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Seperti itu. 2 harokat. Sekarang saya mau panjang 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itu. Nah, lalu apa yang terjadi kalau di akhir ayat itu ada tanda lam alif? Gimana kalau ada tanda lam alifnya di belakang? Lam alif itu artinya tanda waqaf la wasal. Artinya apa namanya? La itu lam alif tidak boleh berhenti. Jadi suruh wasal aja, suruh lanjut aja. Nah, sebetulnya kalau di akhir ayat mah sah-sah aja kalau kita mau berhentikan ya. Cuman kalau kita misalkan mau lanjut aja, contohnya misalkan kalau Bunda lihat di surah At-Tin atau surah Al-Kafirun, di akhir ayatnya kebetulan ada lam alifnya. Maka dia tidak jadi mad arid li sukun. Kalau dia diabaikan tanda wakafnya jadi wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu kalau tanda wakafnya diabaikan. Tapi kalau misalnya aku nafasnya kuat nih. Di situ ada tanda wakaf lam alif, tidak boleh berhenti. Oke, aku lanjut ya, boleh. Kalau dilanjut, maka dia tidak berlaku lagi hukum mad arid li sukun, tapi berlakunya hukum mad tabi'i saja. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seperti itu. Jadi dibaca seperti biasa, mad tabi'i biasa, tidak usah seperti mad arid li sukun. Oke? Mad arid li sukun adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan di akhir ayat. Ya, bacanya 2 sampai 6 harokat. Oke. Selanjutnya ada mad badal. Nah, apa ini mad badal? Bunda akan bisa memahami apa itu mad badal kalau Bunda punya 2 Al-Quran, terutama yang satu Al-Quran Indonesia, yang satu Al-Quran Arab. Al-Quran Madinah gitu. Nah, badal itu artinya pengganti. Pengganti apa? Pengganti dari, ya ini dia. Pengganti dari harokat mad tabi'i dengan hamzah. Nah, kayak ini ya, contohnya nih, sebelah yang walal akhiratu khairul laka minal ula. Alifnya di situ kalau dilihat Bunda ada tanda alif kecil di atas. Tandanya dia panjang, 2 harokat. Ya. Terus tapi mau dibadalkan. Kalau kita lihat kalau walal akhiratu itu adalah mushaf Indonesia. Kalau kita lihat mushaf Timur Tengahnya tulisannya nggak kayak gitu. Tidak ada harokat alif kecil di atas alif. Adanya apa? Walal akhiratu ada hamzah di antara lam alif, di antara lam dan alif ada hamzah kecil. Nah, kebetulan alif. Jadi di antara tengah-tengahnya itu. Jadi panjangnya dari alif sukunnya itu. Lihat di bawah, perhatikan atas sama bawah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya sudah kasih tanda merahnya ya, ada lingkaran kecil merah kecil di situ. Itu mad badal. Badal itu pengganti tulisan ala mushaf Indonesia. Kalau mushaf Indonesia dia biasanya nggak pakai hamzah dia. Sukanya pakai alif. Kalau yang suka pakai hamzah itu di
mushaf Timur Tengah pakai hamzah. Hamzah dan alif itu sama ya, sama. Cuman bacanya juga sama, makhraj sama, cuman ini aja sih, beda tulisannya aja. Nah, itu dia. Kalau mushaf Indonesia lebih suka pakai alif. Mushaf Madinah sukanya pakai hamzah. Sebelahnya lagi contoh, lihat nih. Tusqa min ainin aniyah. Nah, lihat qafnya sudah mata BR-nya sudah berubah. Kalau yang tadinya itu cukup pakai alif kecil di atas, kalau ini enggak. Itu juga variasi lainnya. Terus jadi tusko, qafnya harokat fathah biasa, terus tapi ada alif kecil di sebelahnya malah. Aniyah yang di atas hamzah dirubah menjadi alif berharokat alif kecil di atas berubah menjadi hamzah harokat fathah bertemu dengan alif sukun. Sama aja, ya. Bedanya, jadi mad badal itu apa? Mad badal adalah variasi tulisan alif di mushaf Timur Tengah. Nah, apa itu mad aiwad? Nah, ini mad aiwad. Mad aiwad itu adalah mad yang berada di akhir kalimat, akhir ayat. Yang terjadi karena di situ ada fathah tanwin. Jadi kalau Bunda menemukan fathah tanwin loh Bun, bukan domah tanwin atau kasroh tanwin. Fathah tain di akhir ayat, maka Bunda bisa mengubah tanwin itu jadi fathah aja. Jadi fathah tapi matobi'i, dibaca 2 harokat. Ya. Seperti ini, dobhan. Dobhan, bacanya bukan dobhan. Wal adiyati dobha. Ha-nya 2 harokat, tapi nggak boleh diputus banget. Dia nggak boleh wal adiyati dobha. Kayak gitu nggak boleh. Harus dia tetap 2 harokatnya ada, tapi nggak boleh putus mendadak. Jadi tetap ada ayunannya. Wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, wa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Tapi lihat deh, kalau Bunda lihat di surah Al-Adiyat ya, di belakang ayatnya itu ada tanda lam alif. Lam alif itu sebenarnya adalah tanda wakaf, tidak boleh berhenti. Nah, kalau kita nggak mau berhenti gimana? Boleh aja, boleh, bagus. Kalau nggak berhenti, tapi syaratnya Bunda harus punya nafas yang panjang. Kalau nafasnya nggak panjang, malah berhenti di tengah jalan, mendingan diputus aja setiap ayat. Ini kalau saya sambung ya, kebetulan yang ada tanda lam alifnya itu ayat 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 masih ada lam alifnya. Saya sambung coba. Kalau disambung, maka dia tidak jadi mad aiwad, tapi berlaku hukum tanwin atau nun sakinah. Tanwin bertemu dengan huruf di depannya. Oke. Wal adiyati dobhan, fal muriyati qadhan, fal mughirati subhan, fa atharna bihi naq'an, fa wasatna bihi jam'an. Afwan. Fa wasatna bihi jam'an, innal insana li rabbihi lakanud. Nah, jadi tidak jadi mad aiwad, tapi disambung aja. Berlaku hukum nun sakinah, berlaku hukum tanwin bertemu dengan huruf di depannya. Ya, mau dia digunnah atau dijelaskan, tergantung dia bertemu dengan huruf apa. Oke, sudah ada 4. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad aiwad, mad badal. Berikutnya apa? Mad lazim mutsaqal kalimi. Apa itu mad lazim mutsaqal kalimi? Mad lazim mutsaqal kalimi adalah
menurut istilahnya ya, mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Atau kalau di Al-Quran Indonesia itu mad yang terjadi apabila ada harokat alis, huruf berharokat alis bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Bacanya berapa? Bacanya 6 harokat. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Inna syarrat dawabbi indallah alladzina kuntum tusyaqquna fihim walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah. Seperti itu. Kalau di Ar-Rahman apa? Ada. Contohnya adalah mudhammatan. Haknya ada harokat alif bertemu mim tasydid. Atau wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jadi harokat alis, huruf berharokat alis bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Itu namanya mad lazim mustaqal kalimi. Dibacanya 6 harokat. Ya, dibacanya 6 harokat, Bunda. Kalau ini apa nih? Mad lazim mukhaffaf kalimi. Oke. Mad lazim mukhaffaf kalimi itu variasi harokat alis ya. Kalau di sini adalah harokat alis, huruf berharokat alis bertemu dengan huruf bersukun dalam satu kata. Contohnya apa? Contohnya cuma ada 2 ini, Bunda. Jadi kalau Bunda disuruh cari, tolong cari mad lazim mukhaffaf kalimi di Ar-Rahman. Kalau masih ada yang jawab, berarti dia belum ngerti. Nggak bakal ada. Karena contoh mad lazim mukhaffaf kalimi, yaitu cuma al-ana. Bacanya A-nya di 6 dibikin 6 kali. Al-ana. Baru ketemu lam di terakhir ana. Contohnya cuma itu aja. Ada di surah Yunus ayat 51 dan 91. Itu namanya mad lazim mukhaffaf kalimi. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Jadi al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi al-ana, A-nya dipanjangin 6 harokat dulu, baru ketemu lamnya. Al-ana. Nah, ini namanya mad lazim mukhaffaf kalimi atau kilmi. Sudah ada 6 ya. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad badal. Udah banyak loh. Mad arid li sukun, mad badal, terus mad lazim musaqal kalimi sama mad lazim mukhaffaf kalimi, mad iwad. Udah ada 7 tuh. Nah, kalau huruf muqatta'ah, apa itu? Huruf muqatta'ah adalah huruf yang dibaca sebagaimana nama hurufnya. Biasanya ada di ayat awal surah. Makanya disebut fawatikhus suwar, pembuka surat. Secara garis besar, huruf muqatta'ah dibagi menjadi 3. Ada 1, tidak ada mad, pemanjangan suara, yaitu pada huruf alif. Jadi alif, kayak alif, lam, mim. Alifnya cuma dibaca alif aja, nggak usah dipanjangin. Yang dibaca 2 harokat, namanya mad lazim harfi. Ciri-cirinya adalah dia ada harokat alif kecil di atasnya. Itu dibaca 2 harokat saja. Ha, ya, to, ha, ro. Nah, ini mad lazim harfi musyba. Mad lazim harfi musyba itu yang dibaca 6 harokat. Cirinya adalah dia ada harokat alisnya. Semua huruf muqatta'ah yang ada harokat alisnya dibaca 6 harokat. Nah, seperti ini.
Hamim. Ha-nya mad lazim harfi, mimnya mad lazim harfi musyba. Ya, tambahin musyba dikit. Yasin, Toha, Nun, Alif, Lam, Mim, Ain, Sin, Qaf, Tasim, Mim, Alif, Lam, Mim, Sad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain sad. Mad lazim harfi musyba. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini mad lazim harfi musbah pun bisa dibagi menjadi dua, tapi ini tidak penting. Yang penting tadi aja mad lazim harfi musbah. Jadi kalau mad lazim harfi musbah mukhaffaf dia ada mustaqal itu ada tasdid. Contohnya di alif lam mim, mimnya double. Bun mau Oke. nanya Bun, mau nanya. Ya. Tadi pada huruf muqatta'ah tadi tetap berlaku hukum bacaannya ya Bun ya, misalnya alif, misalnya ya, boleh kembali Bun yang slide sebelumnya lagi. Nah ini misalnya tetap misalnya kita ketemu mim gitu, tetap ada hukum bacaannya itu tetap diikutin ya? Iya, coba perhatikan ini slide ini. Nih, jadi nun itu cara bacanya, di bawahnya itu cara bacanya ya. Nun itu bacanya adalah nun, harokat doma, ketemu waw, terus ada nun. Seperti itu. Jadi, diikutin seperti itu. Kalau nun sukun ketemu, bukan nun sukun deh, sin. Sin ini kan, nih, sin, harokat kasroh, ketemu ya, sukun, terus ada nun sukun. Terus misalkan ketemu kof hurufnya gimana? Nah ini dia, kof, kof harokat fathah, ada alif sukun, terus ada fa. Jadi kalau digabung maka jadi nun sukun ketemu kof, ikfa, sing, kof, gitu. Terus juga kayak huruf sod itu kalau dijabarkan jadi sotnya dua harokat matobi'ai dan belakangnya dal. Jadi sod tetap ada pantulnya. Nah, begitu. Matlin. Apa itu matlin? Mat ini terjadi dalam satu lafaz yang disebut bacaan lin. Apa itu bacaan lin? Bacaan apabila huruf berharokat fathah bertemu dengan waw sukun atau huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Itu bacaan lin. Contohnya baiti, ghairu, saufa. Terus ada lagi. Pokoknya harokat fathah ketemu ya sukun atau harokat fathah ketemu waw sukun. Kalau dia diberhentikan di wakaf karena kita kehabisan nafas atau kebetulan di situ ada tanda wakafnya, maka dia dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Misalkan ini hadzal baiti. Kalau diwakafkan jadi itu baiti itu adalah lin ya, contoh lin ya. Harokat fathah ketemu sama ya sukun. Kalau diwakafkan jadi hadzal bait ilaih. Nah, tuh diwakafkan. Contohnya nih, saya buat yang panjang. Nah, lihat nih Bunda, yang tanda merah, yang huruf bertanda merah itu adalah contoh lin. Karena H-nya harokat fathah, terus ada waw sukun. Itu lin. Nah, ini kebetulan satu ayat. Bacanya gimana? Kebetulan nggak ada tanda wakaf. Saya mau berhenti di lin itu. Saya mau berhenti di lin itu, maka dia jadi panjang nih. Dengarkan. Wal takum min
ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Gitu. Ya. Wa yanhauna. Nah, karena tadi berhenti di wayan haun gitu. Karena situ nggak ada tanda wakaf, saya mundur lagi ke wayan hauna anilmu. Nah, jadi kalau Bunda nggak kuat nafasnya, nggak ada tanda wakaf pembantu di situ, tidak bisa berhenti, maka Bunda berhenti aja dimanapun. Tapi sebelum lanjut, Bunda harus mundur dulu ke ayat yang ada sambungan ayatnya. Sambungan ayatnya itu apa? Ciri-cirinya ada huruf waw. Waw harokat fathah ya. Waw, wa itu artinya dan. Fa itu artinya lalu. Fa harokat fathah. Atau ketemu sama kalla. Ketemu sama alladzina. Ketemu sama kaf harokat fathah. Ka itu artinya seperti. Atau ketemu sama summa. Summa itu kemudian. Seperti itu. Itu namanya al-harfu ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Buat membantu kita kalau kita mesti wakaf dan melanjutkan ayat itu. Matlin. Nah, ini mad farqi. Oke. Apa itu mad farqi? Secara garis besar, mad farqi itu adalah nih, ada pertemuan mad badal dengan huruf bertasbih. Mad badalnya mana? Mad badalnya ini kalau Bunda lihat yang di tanda merah itu ya, itu hamzah. Ingat, mad badal itu hamzah. Hamzah di sini, hamzah atau alif ya, ini tergantung dari penulisan di mana di Al-Qur'annya. Tapi mad farqi ini cuman ada 2 contoh ini tok. Bacanya 6 harokat. Az-zakaroini. A-nya dipanjangin 6 dulu, baru ketemu zal tasdid, karoini langsung. Contoh keduanya Allah. Itu ada di surah Al-An'am ayat 143 144, Yunus ayat 59, An-Naml ayat 59. Jadi kalau Bunda saya suruh tolong cari contoh mad farqi di Ar-Rahman. Kalau masih ada yang jawab ada, berarti dia salah, belum ngerti. Karena mad farqi cuman ada di 4 ayat ini saja. Dan contohnya yaitu cuman az-zakaroini, Allah. Nah, di depan itu sebetulnya adalah kata tanya ya dalam bahasa Arab. Mad istifham. Kalau Bunda lihat itu artinya di surah Al-An'am ayat 143 atau 144, A-nya di situ ada kata apakah. Apakah. Jadi kayak penegasan apakah. Ya, mad farqi contohnya cuman az-zakaroini sama Allah. Jadi Bunda jangan sampai salah lagi kalau ketemu ini. Saya yakin Bunda masih banyak yang bacanya waktu ketemu ini jadi az-zakaroini atau Allahu gitu. Bacanya salah, ternyata bacanya dipanjangin. Kul az-zakaroini harrama amil unsayain. Kul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Allahu khairun amma yusyrikun. Gitu. Jadi perhatikan mad farqi cuman ada di tempat itu saja, ya. Oke. Berikutnya, ini ada mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Mad tamkin kalau Bunda lihat situ adalah mad yang terdapat pada huruf ya berganda. Ya-nya double. Di mana ya yang pertama berharokat kasroh, ya yang kedua berharokat tasjid tapi berharokat tasjid ya. Berharokat tasjid kasroh. Aduh. Nabiyina. Mad
Kalau dia jadi mat tamkin, terjadi mat tamkin kalau dia diwakafkan. Jadi wal ummiyin. An-nabiyyin. Rabbaniyyin. Nah, kenapa dia bisa panjang? Mat tamkin terjadi karena huruf ya tasjid, adanya huruf ya tasjid bertemu dengan ya sukun. Sebetulnya sih kalau kita pemahaman awam sih ini cukup, ini kan sama seperti mat tabi'i ya. Pokoknya kalau ada huruf kasroh bertemu sama ya sukun, dhammah bertemu waw sukun, fathah bertemu alif sukun, itu pada intinya mat tabi'i. Cuma namanya mungkin bisa berbeda. Ini mat tamkin. Oke. Ada pertanyaan di sini, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Itu mat-matnya. Abis ini nanti saya kasih kuis ya, Bun. Maksudnya biar apa? Biar saya pengen tahu Bunda udah ngerti apa belum. Kalau udah. Sebentar. Saya lupa. Nah, ini mat silah. Apa itu mat silah? Mat silah ini adalah kelanjutan mat. Sebetulnya kalau secara garis besar saya bilang tadi, pokoknya kalau harokat fathah ketemu alif sukun atau di atasnya ada tanda alif kecil, itu pokoknya mat tabi'i lah pada intinya. Bacanya segitu, cuman istilahnya berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan sampaikan tentang mat yang terjadi kalau dia ada di hak domir. Apa tuh hak domir? Nah, apa itu mat silah? Mat silah ini adalah hukum bacaan mat yang fokus pada dua hal, yaitu hak domir atau kata ganti. Hak domir adalah hak kata ganti. Kalau Bunda belajar bahasa Arab, misalkan waja'alnahu. Wow, di situ adalah wa dan ja'alna. Ja'alna itu menjadikan hu-nya, menjadikannya dan menjadikannya. Hu di situ adalah hak domir. Ya, hak domir. Oke. Jadi menurut bahasa, mat artinya panjang, silahnya ini artinya berhubungan. Secara istilah adalah mat silah adalah bacaan yang terjadi karena adanya hak domir. Karena adanya hak domir. Hak domir itu seperti apa sih? Oke, nih saya udah dikasih contohnya ya di atas ini ya Bun. Hak domir. Hak domir tuh yang nih di atas nih ada haknya seperti itu ya, hak di belakang. Nah, tapi tidak semua hak besar itu hak domir. Tergantung lihat konteksnya. Kita coba jambrengin ya, mana yang hak domir, mana yang enggak. Seperti ini. Inna anzalnahu. Hu di sini ya, anzalna. Inna itu adalah sesungguhnya kami, anzalna itu adalah menurunkan. Hu itu nya. Nah, ini yang disebut hak domir, menurunkannya. Hak ini artinya nya. Hak domir itu adalah kepunyaan. Ini apa sih namanya kalau di bahasa Inggris ya? Kepunyaannya dialah. Kalau ini lihat dibacanya pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena dia tidak ada tanda matnya. Tidak ada tanda matnya. Inna anzalnahu fi. Ya kan haknya tandanya seperti itu, dhammah biasa. Ya. Tapi sebetulnya hu di situ adalah hak domir, tapi dia tidak dibaca mat, tidak dibaca panjang. Bawahnya lagi coba lihat. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Wajhi ya, fokus pada wajhi. Wajhi. Hi di situ apakah dia hak domir? Apakah dia hak kepunyaan? Tidak. Karena wajhi itu artinya wajah, wajah. Jadi kalau wajh doang nggak ada artinya. Mesti wajhi. Jadi hi di situ bukan kepunyaan dari kata sebelumnya. Tapi dia merupakan satu kesatuan arti. Wajhi.
Berarti jelas dia bukan hak domir. Ya. Bawahnya lagi. Fa anta anhu talaha. Hu di situ. Apakah dia hak domir? Ya, dia hak domir. Kenapa? Anhu itu ada artinya adalah kepadanya. Fa anta anhu talaha. Kebetulan hak di situ tidak ada harokat matnya, domahnya biasa aja. Dia dibacanya pendek. Oke. Oke, ke bawahnya. Ini bawahnya nih saya salah nulis nih. Seharusnya ini bacanya pendek juga. Yang kelima. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan pada kata Allah. Di belakangnya ada kata hak, ada huruf hak ya. Apakah dia hak domir? Tidak. Hak domir itu adalah hak kepunyaan. Tambahan kata yang berartinya. Kalau Allah, kalau tidak ada haknya ya baca artinya bukan Allah, artinya jadi kacau. Berarti dia bukan hak domir. Bawahnya lagi. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib tuti'hu. Tuti'hu haknya di sini adalah hak domir. Kata aslinya adalah tuti'. Hu-nya itu nya. Nah, kepunyaan. Dia dibaca pendek ya. Yang 7, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ini ada di surah Al-Fajr. Kebetulan di wasaqahu kalau Bunda lihat itu haknya ada harokat alif, ketemu sama alif. Wasaqahu hak di situ adalah ha domir. Ada harokat alifnya ketemu hamzah, udah pasti dibaca panjang. Anja'ahul a'ma. Hak di situ adalah hak domir juga ya. Oke, kita dulu. Dari tabel di atas dipahami bahwa tidak semua hak besar itu adalah hak domir. Tidak semua hak domir, tidak semua yang domir itu termasuk matsilah. Tergantung. Kan sesuatu disebut matsilah karena dia ada tanda matnya juga. Nah, sebetulnya apa sih matsilah qasiroh sama matsilah tawilah? Matsilah qasiroh adalah matsilah yang dibaca pendek. Kenapa? Karena dia ada haknya itu ada tanda mat tabi'iynya, tapi ketemu sama huruf selain alif. Kalau matsilah tawilah, di atas haknya itu ada, di atas hak domirnya itu ada tanda mat tabi'i atau harokat alif bertemu dengan hamzah setelahnya. Nih, contoh matsilah qasiroh. Nih. Saya kasih contoh langsung, matsilah qasiroh. Lihat nih Bunda, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hu-nya ini mat tabi'i ya, tapi sebetulnya matsilah qasiroh itu adalah mat tabi'i pada hak domir. Mat tabi'i pada hak domir. Jadi kalau Bunda, aduh ini gimana cara bedain sama mat tabi'i? Enggak, dia tuh mat tabi'i pada hak domir. Cuma ada istilah tertentunya namanya matsilah qasiroh. Kalau dia berarti ketemu sama kalau di Al-Qur'an Indonesia itu udah jelas banget ya. Jadi kalau matsilah qasiroh ya udah seperti mat tabi'i biasa. Haknya ada harokatnya seperti mat tabi'i. Itu dibaca 2 harokat. Dibaca 2 harokat saja. Kalau di Al-Qur'an Arab, itu yang agak mesti diingetin. Al-Qur'an Arab pokoknya kalau haknya itu mat tabi'i, hak domirnya mat tabi'i bertemu dengan huruf selain alif atau hamzah, dia dibaca 2 harokat saja. Karena kalau di Al-Qur'an Arab, hak domirnya itu kebetulan tidak ada harokat alisnya seperti di Al-Qur'an Indonesia. Kalau di Al-Qur'an Indonesia udah enak, udah ada harokat alisnya. Berarti dia dibaca lebih panjang daripada matsilah qasiroh. Kalau di Al-Qur'an Arab tidak. Lihat lagi, fa ummuhu hawiyah. Haknya mat tabi'i bertemu dengan hak itu matsilah qasiroh ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Hak bertemu lam matsilah qasiroh. Innahu ala dzalika lasyahid. Hak domirnya itu
panjang 2 harokat ketemu sama ain. Nah, itu mad silah qasirah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Hak domirnya hak domirnya itu 2 harokat bertemu dengan lam. Mad silah qasirah. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza indahu. Haknya 2 harokat bertemu dengan mim. Itu namanya mad silah qasirah. Kalau mad silah tawilah apa? Nah, ini contohnya mad silah tawilah. Kalau di Al-Quran Indonesia udah ada harokat alif, jadi lumayan. Jadi sebetulnya mad silah qasirah itu mad silah tawilah itu adalah mad jaiz munfasil. Dibaca seperti mad jaiz munfasil. 2, 4 atau 6, diutamakan 4 saja. Karena kenapa? Harokat alis bertemu dengan alif dalam 2 kata yang berbeda. Itu kan ciri-ciri mad jaiz munfasil ya. Cuman harokat alisnya ada di hak domir. Ya. Contohnya, yahsabu annama lahu akhlada wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wattakhadhu min dunihi alihah amittakhadhu min dunihi alihah. Nah, itu. Oke, sudah selesai. Jadi mad silah qasirah adalah harokat mad tabi'i di hak domir bertemu dengan huruf selain hamzah. Kalau mad silah tawilah adalah harokat alis atau mad tabi'i di hak domir bertemu dengan hamzah ya. Bingung? Ya, oke, pasti masih pertama kali masih bingung. Saya akan share ininya, filenya. Oke. Saya akan share. Saya akan share filenya dulu ya. Untuk koma. Masihlah. Nah, ini. Saya juga akan kasih kuis. Kuisnya ini sebetulnya buat latihan ya, Bun. Jadi Bunda baca dulu itu file dari saya. Kuisnya pakai Quizy. Di sini ada yang baru nggak yang ikut kajian hari ini? Oke. Saya baru Ustazah. Oh ya, alhamdulillah. Nanti saya kasih tugas juga ya biar tahu. Nah, ini dia. Saya sudah kasih kuisinya.
Juga saya kasih filenya, nanti ada tugas lain biar sekalian memperlancar, yang nanti ditulis di buku, nanti ada tugas lain. Untuk memperlancar pemahaman bunda-bunda sekalian soal mat ini. Karena mat ini penting banget ya. Kalau panjang pendeknya salah, nanti artinya bisa salah. Oke, saya kira demikian dulu kajian hari ini. Ya. Oh gitu, nggak bergerak di screen. Oh, berarti ini yang nggak bergerak ini kayaknya karena sinyalnya. Oke. Marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsir ya. Tetap semangat untuk menghafal.